Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas Manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi 4 tentang pemusatan data berkelompok. Yang pertama, pengertian pemusatan data berkelompok. Pemusatan data berkelompok atau disebut juga discretization dalam statistika adalah proses pengelompokan atau penggabungan data yang bersifat kontinu menjadi beberapa kelompok atau interval yang lebih sedikit dengan tujuan untuk menyederhanakan data dan memfasilitasi analisis statistik. Data yang bersifat kontinu seperti data pengukuran atau variabel numerik seringkali terlalu rinci dan sulit untuk dianalisis secara langsung. Oleh karena itu, dengan memusatkan data ke dalam kelompok-kelompok atau interval-interval, data menjadi lebih mudah dipahami dan dapat digunakan dalam berbagai analisis statistik. Proses pemusatan data berkelompok melibatkan pembuatan interval-interval atau kelas-kelas yang memiliki batas-batas tertentu. Ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk metode equal width atau interval dalam lebar yang sama, atau metode equal frequency atau interval dengan jumlah observasi yang hampir sama di setiap interval. Setelah data telah dimusatkan, sejumlah informasi statistik seperti frekuensi, rata-rata, dan sebagainya dapat dihitung dengan mudah untuk setiap kelompok. Metode pemusatan data berkelompok. Dalam statistika ekonomi, terdapat beberapa metode pemusatan data berkelompok yang umum digunakan untuk mengelompokkan data kontinu menjadi interval atau kelas yang lebih sedikit. Berikut beberapa metode pemusatan data berkelompok. Yang pertama, metode interval yang sama atau equal width. Metode ini melibatkan pembuatan interval dengan lebar yang sama sepanjang rentang data. Metode ini sederhana, tetapi dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam jumlah observasi di setiap interval. Yang kedua, metode interval yang sama dengan pemotongan atau disebut equal width with cutout. Metode ini mirip dengan metode interval yang sama, tetapi memungkinkan untuk menentukan batas interval secara fleksibel. Yang ketiga, metode frekuensi yang sama atau disebut equal frequency. Metode ini membagi data ke dalam interval dalam jumlah observasi yang sama di setiap interval. Hal ini dapat membantu mempertahankan sebaran data yang lebih merata di setiap kelompok. Tetapi, interval ini mungkin memiliki lebar yang berbeda. Yang keempat, metode optimal atau optimal meaning. Metode ini mencari pembagian data yang optimal menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kriteria tertentu, seperti memaksimalkan keakuratan model statistik atau meminimalkan kesalahan dalam prediksi. Yang kelima, metode jenis distribusi atau distribution based method. Metode ini memanfaatkan pengetahuan tentang distribusi data untuk mengelompokkan data. Sebagai contoh, data pendapatan dapat dikelompokkan berdasarkan kuartil atau persentil distribusi. Tujuan pemusatan data berkelompok. Tujuan pemusatan data berkelompok dalam statistika adalah untuk menyederhanakan data kontinu yang luas menjadi kelompok-kelompok atau interval-interval yang lebih sedikit. Dengan melakukan pemusatan data berkelompok, tujuan-tujuan berikut dapat dicapai. Yang pertama, sederhanakan data. Pemusatan data berkelompok
membantu mengurangi kompleksitas data kontinu yang luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih mudah dikelola. Hal ini membuat data lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang kedua, mengurangi kesalahan pengamatan. Dalam beberapa kasus, data pengukuran mungkin mengandung kesalahan pengamatan atau ketidakpastian. Pemusatan data berkelompok dapat membantu mengurangi dampak kesalahan pengamatan dengan mengelompokkan data menjadi interval. Yang ketiga, peningkatan analisis statistik. Dalam beberapa analisis statistik seperti analisis regresi, pemusatan data berkelompok dapat memudahkan pengolahan data. Selain itu, beberapa analisis ini memerlukan data yang berkelompok. Yang keempat, penilaian kejelasan dan interpretasi. Dengan memusatkan data, hasil analisis interpretasi dan kesimpulan menjadi lebih jelas dan mudah diinterpretasikan. Kita dapat menyajikan karakteristik data seperti rata-rata median dan persentil dengan lebih mudah dalam bentuk interval. Yang kelima, meningkatkan visualisasi data. Data yang telah dimusatkan lebih mudah divisualisasikan. Kita dapat menggunakan histogram, diagram batang, atau grafik lainnya untuk memperlihatkan sebaran data dalam bentuk kelompok. Pengaruh pemusatan data berkelompok kepada perusahaan. Pengaruh pemusatan data berkelompok pada perusahaan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan penggunaannya. Berikut adalah beberapa pengaruh umum yang pemusatan data berkelompok dapat memiliki pada perusahaan. Yang pertama, analisis yang lebih efisien. Pemusatan data berkelompok dapat membantu perusahaan mengelola dan menganalisis data dengan lebih efisien. Data yang telah dimusatkan yang lebih mudah diproses dan divisualisasikan dan digunakan dalam analisis statistik. Hal ini dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Peningkatan keputusan strategi. Dengan data yang sudah dimusatkan, perusahaan dapat lebih mudah membantu keputusan strategis yang didasarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang sebaran data. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan jangka panjang, pengembangan produk, segmentasi pasar, dan strategi bisnis lainnya. Yang ketiga, pengurangan biaya dan waktu. Data yang dimusatkannya memungkinkan perusahaan mengurangi biaya dan kelompok waktu yang dibutuhkan untuk analisis data. Pemusatan data berkelompok mempermudah analisis statistik, sehingga perusahaan tidak perlu melibatkan sumber daya yang berlebihan dalam pengelolaan data. Yang kelima, perbaikan kualitas produk dan layanan. Dengan analisis yang lebih baik tentang preferensi pelanggan dan tren pasar, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan keunggulan kompetitif. Rumus pemusatan data berkelompok. Dalam pemusatan data berkelompok, terdapat beberapa rumus yang umumnya digunakan untuk menghitung karakteristik statistik dari kelompok-kelompok data. Di antara rumus-rumus yang umum digunakan adalah rata-rata atau mean kelompok. Rata-rata dari sebuah kelompok dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Mean sama dengan jumlah data dalam kelompok dibagi jumlah semua data dalam kelompok. Yang kedua ada median kelompok. Median dari sebuah kelompok data adalah nilai tengah dari data dalam kelompok tersebut. Jika nilai data dalam kelompok ganjil,
maka median adalah nilai di tengah. Dan jika jumlah data dalam kelompok genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Yang ketiga ada modus kelompok. Modus dari sebuah kelompok adalah nilai yang paling sering muncul dalam kelompok tersebut. Yang keempat ada rentang atau range kelompok. Rentang dari sebuah kelompok data dapat dihitung sebagai selisih antar nilai tertinggi dan nilai terendah dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir, kuartil kelompok. Kuartil dari sebuah kelompok data adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil pertama atau Q1 adalah nilai yang membagi 25% data pertama. Median adalah kuartil kedua atau Q2 yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Dan kuartil ketiga Q3 adalah nilai yang membagi 75% data pertama. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.